cari orang-orang pintar gitu. Mulai main magic di situ ya. Ya di sana mulai main magic gitu kan. Terus mulai main magic dia kayak berguru gitu. Nah, Oh, sebagai bentuk mungkin balas dendam kali ya. bentuk balas dendam kayak gitu. Nah, bisa lah kamu balas dendam sampai 7 turunan pun bisa. Ada bahasa kayak gitu Bahasa dari seperti bukunya itu. ya. Terus pokoknya ini saya nggak terima, sampai 7 turunan pun saya nggak terima. Pokoknya saya harus balas dendam apa segala macam. Tahu nggak sih? Lagi cuci muka, tiba-tiba ada rambut di depan mata. Ngelihat ada sosok yang duduk di meja makan, tapi kayak ngebelakangin. Jadi kayak menggungin gitu ya. Tell me your other side. Halo, selamat malam sahabat Dimensi. Ketemu lagi sama aku Diana Wanda di Kamar Misteri. Kamar Misteri itu adalah salah satu program yang dibuat oleh Dimensi Lain sebagai wadah teman-teman bercerita. Nah, sekarang aku kedatangan bintang tamu atau narasumber, yaitu Teh Wina. Halo, selamat malam Teh Wina. Halo, selamat malam Diana. Ya, Teh Wina, ini kan program baru ya, Ya. yang dimana Teh Wina tuh akan bercerita seputar pengalaman misterinya. Ya. Nah, pengalaman ini tuh teman-teman yang dirasain oleh pengalaman pribadi ya, Teh ya. Pengalaman pribadi saya. Jadi spoiler sedikit biar nanti sama Teh Wina diceritakan ya, Iya, soal yang lebih lengkapnya. Jadi Teh Wina itu tuh sempat diganggu oleh makhluk halus sampai ke 7 turunan. Gimana ceritanya? Boleh kita langsung aja ke Teh Wina. Iya. Jadi gini, ini cerita dari zaman dulu ya, pas almarhum nenekku gitu. Sampai sekarang mungkin saya masih ngerasain dan sering terjadi aja gitu kan. Awalnya dulu kan nenekku tuh salah satu kembang desa ya, bisa disebut kembang desa gitu kan. Dia wanita paling cantik di sana gitu kan. Nah, kita cerita dari awal gitu. Ada sepasang suami istri. Ada sepasang suami istri yang bisa dibilang kalau zaman dulu itu nikah itu kan tanpa pacaran, dijodohin. Iya, perjodohannya. Dibilang dia mereka bahagia, ya bahagia gitu kan. Terus nah si suaminya ini, si suami istrinya ini, dia salah satu orang terkaya di satu desa ya. Nah, biasalah menjalani rumah tangga biasa kayak gitu. Suatu waktu dia ada bisnis di luar kota. Di luar kota. Nah, di luar kota dia kan, karena dia memang orang terkaya dan dia punya bisnis yang lumayan besar gitu kan di kota. Nah, di kota itu dia kenal lah sama nenekku ya. Jadi ketemunya tuh di kota gitu kan. Ketemu di kota, terus kenalan lah. Nenekku kan tidak tahu. Tidak tahu dia punya istri atau gimana gitu kan. Kalau zaman dulu kan tidak nggak ada identitas identitas dalam bentuk kartu atau kayak gitu kan. Dan memalsukan KTP pun kan mungkin aja kalau zaman dulu gitu kan ya. Mereka kenal tuh, ketemu terus deket, terus ya karena dia ngerasa dia orang kaya ya, laki-laki ini orang kaya, terus kayak gue bisa nih dapetin nih, gue bisa dapetin siapapun gitu kan, ya kan cowok begitu ya. Nah, dari sana dia kenal tuh sama nenek dan ditunjukin sama temen-temennya, sama temen-temen kayak gini, itu tuh salah satu kembang desa di sini, dikenalin lah gitu ya. Itu sulit didapat gitu karena dia memang bukan keturunan biasa juga ya. Keturunan ada juga, dan jadi dia kayak gue bisa lo dapetin gitu loh. Nah, karena gue punya segalanya. Nah kan, gitu. Cowok tuh gitu ya. Nah, akhirnya deket, dan kebetulan kan bisnisnya di sana agak
agak lama ya Iya. waktu di kota itu kan dia lagi mengurus entah apalah gitu ya. Nah, udah kayak gitu, deket, jalanlah mereka sampai pacaran apa segala macam ya inilah. Akhirnya mereka menikah. Tanpa tahu ya bahwa Ya, ya karena punya istri di kampung ya tuh karena ya. taunya dia single Single, aja iya. gitu. Dia single aja di kota dia single dan dia juga beli rumah kebetulan di kota gitu. Mereka nikah. Iya. Mereka nikah, udah lanjutlah nikah, ya bahagia lah ya, Iya. sama-sama ini Pasangan single baru gitu, pasangan gitu, baru iya. gitu, namanya juga pengantin baru gitu kan. Nah, ada suatu waktu katanya si suaminya ini pulang ke Kampung kampung, halamannya, ke kampung halamannya. Dia bilang katanya mau ngabarin orang tuanya kalau dia udah menikah. Oke, tapi dibawa nggak Bun? Enggak. Ya. Enggak, nah enggak dibawa. Nah terus udah gitu pulanglah dia dan si istrinya ini nggak dibawa. Ya. Pulang seperti biasa. Pas begitu balik lagi ke kota, ada salah satu tetangga istri saya sebut istri pertama ya. Iya. Saya sebut istri pertamanya ini ada ya namanya berita ya. Ya, Ada nyampe lah mulut ya, ke mulut gitu sampailah ke telinga istri pertamanya itu. Iya, bahwa di kota tuh punya istri Iya, baru lagi. bahwa gitu di kota ya. itu punya istri lagi. Si ini menikah gitu. Sempet si istri pertama itu tidak percaya gitu dan sampai dia cari tahu sendiri dan akhirnya nyusul ke kota. Nah, nyusul ke kota. Di kota dia kan tahu nih tempat tinggalnya itu si suaminya itu di mana. Nah, pas kebetulan dia istilahnya datang ternyata memang ada satu perempuan itu yang istri kedua itu. Dan di make sure benar. Dan benar dan lihat di dia istilahnya ada Pak ini nggak gitu, Ted ya. Di Aku samarin ya, di sensor teman-teman ya, sensor namanya. Ada Pak ini nggak dan yang buka itu istri kedua. Nah, udah gitu, ada apa cari suami saya? Langsung tuh ya, karena memang kondisinya tidak tahu ya bahwa udah pernah menikah dan punya istri ya. Kamu siapa? Gitu kan, dan di sana terjadi cekcok. Kamu siapa? Saya istrinya loh, saya juga istrinya. Dan istri pertama itu sedang mengandung, sedang hamil, ya sedang hamil waktu itu tuh. Nah, sedang hamil 5 bulanan gitulah. Iya. 5 bulanan gitu ya. Nah, udah gitu terjadi cekcok sampai si istri pertama ini ya nangis marah biasalah histeris ya. Sama istri keduanya pun begitu, sama-sama nggak nyangka dua-duanya. Akhirnya tiba-tiba datanglah si suaminya itu datang ke sana misahin gitu ya. Nah terus si istri pertamanya ini diantar pulang ke kampung, terus ya sambil terus debat gitu kan, ribut sepanjang jalan apa segala macam gitu. Nah akhirnya dari sana si istri yang pertama ini karena sakit hati terus minta pisah ceritanya. Ceritanya minta pisah mungkin karena emosi marah gitu kan. Terus dia minta pisah. Habis gitu udah si suaminya nggak pulang-pulang nih, di kota terus nih. Ya sama istri kedua juga sama lah dia. Kenapa gitu, kenapa bohong apa segala macam gitu. Terus alasannya ya karena dulu aku tuh dijodohin. Nah, sama itu tuh jodohin tidak ada rasa cinta apa segala macam ya biasalah ya. Alibi seperti itu. Dari sana, nah mulailah dari sini. Si suaminya nggak pulang-pulang. Si istrinya ini kayak dia sakit hati. Dia kayak dia coba apa ya? Maksudnya bukan menghubungi ya, tapi cari orang-orang pintar gitu. Mulai main magic di situ ya. Di sana mulai main magic gitu kan. Terus mulai main magic dia kayak berguru gitu. Nah, sebagai bentuk mungkin balas dendam bentuk balas dendam kayak gitu. Nah, sementara si istri yang kedua ini juga dia dimodali dia bisa gitu. Orang bisa gitu kan, orang bisa. Makanya dia yang istri pertama ini dia nyari kayak kalau sekarang tuh paranormal dukun lah ya, kalau zaman-zaman dulu kan dukunnya sangat hebat-hebat ya. Kalau zaman dulu sakti-sakti dan bener gitu kan itu kan. Nah, di sana kata dukunnya gini, oke, bisa gitu. Dia bisa sampai bisalah kamu balas dendam sampai 7 turunan pun bisa.
Ada bahasa Ada kayak gitu bahasa dari seperti itu. dukunnya ya. Terus pokoknya ini saya nggak terima, sampai 7 turunan pun saya nggak terima. Pokoknya saya harus balas dendam apa segala macam. Jadi berawal dari sakit hati, Berawal dari ya sakit kemudian hati. dia datang ke dukunnya, guna-guna lah ya. Sama diguna-guna, dan dia juga sendiri kayak ngilmu gitu. Iya, Kayak untuk ngilmu, menyeimbangi untuk si istri kedua. Iya, ya. gitu, kayak gitu. Nah, dari sana itu kan keadaan dia lagi hamil. Iya. Lagi hamil kan. Nah, udah gitu dia kayak nggak tahu gimana lah. Akhirnya pas begitu ini dia melahirkan. Dia melahirkan dan dia meninggal saat lahiran. Jadi meninggal membawa dendam. Iya, meninggal membawa dendam. Nah, ya biasalah ya, dapat kabar apa segala macam. Nah, udah kayak gitu, udah aduh sampai keringet ini. Ya. Merinding kerasa. udah kayak gitu. Dari sana entah gimana lah, tapi memang kejadian itu nyata. Nah, sebelum ke teror nih ya, pasti ada kan selanjutnya. Itu tuh sampai meninggal pun tidak akur istri pertama dan kedua tuh. Iya, malah gesek-gesekan ya, karena ilmu gitu ya. Jaraknya itu dari dia ribut itu kan dia hamil 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan ya. Berarti sekitar 4 bulan tuh gitu. yang satu berguru ilmu hitam ya, kita bilang ilmu hitam teman-teman ya. Terus yang satunya lagi mungkin makin memperkuat lagi apa yang dia punya kali ya, karena kan diturun-temurun kan. Bukan memperkuat sih, lebihnya kayak karena dia memang bakat turunan dari keluarga seperti itu. Oh, gitu. Berarti bakat alami gitu ya. Bakat alami dia kayak bisa ngobatin apa segala macam kayak gitu. Nah, setelah meninggal nih, dan memang teror itu ada. Dia kayak ini percaya nggak percaya ya, tapi saya menyaksikan sendiri. Waktu saat itu memang saya tidak menyaksikan karena saya kan masih ini ya, masih tapi kecil ya. Saya ngerasain sampai sekarang pun masih terjadi teror itu. Berarti gitu. Bahasa 7 turunan itu tuh nyata ya? Iya. Jadi kayak yang bener-bener oh iya nih bener nyata. Gitu. Iya. Sumpah serapah yang dulu diucapkan tuh terjadi lah ke keturunan selanjutnya gitu ya. Itu. Nah, teror pertama apa yang keluarga alami, Bu? Ini aku cerita dulu dari nenekku. Nenek ya? Dari nenekku ya. Dari dia habis meninggal itu kayak tiba-tiba ada wanita gitu kan kayak duduk di atas pohon gitu kan, di atas pohon bawa bayi gitu. Aduh merinding. Iya. Ada dibawa ini gitu kan. Dia pernah juga jadi pas nenekku melahirkan, jadi kayak bener-bener itu setiap hari kayak diteror gitu. Jadi dalam skala waktu yang dekat dan intensitas yang panjang ya Bu? Iya, selalu seperti itu. Nah, udah gitu kayak tiba-tiba kalau lagi mandi datang gitu, lagi masak datang, itu tidak ada istilah malam hari diteror, tidak. Panjang waktu berarti ya Bun ya? Siang itu, jadi kayak hidupnya itu kayak dihantuin aja lah gitu. Entah ya itu ini. Kalau dibilang itu tidak nyata, tapi terjadi, kejadian gitu, ya? Dan itu ada gitu kan, itu ada. Jadi teror pertama tuh dialami oleh nenek dulu. Kayak sepanjang hari tuh diikutin, kayak gitu, apa segala macam. Sampai pas katanya nenekku melahirkan ibuku, saat itu kan kalau rumah zaman dulu itu kayak ada atasnya tuh kayak genteng. Iya, genteng-genteng itu ya. Itu ya, apa yang transparan gitu loh. Ya, biar rumah terang gitu ya. Kaca. Biar rumah terang gitu kan di kamar itu. Zaman dulu kan tidak ada kalau melahirkan itu kan kedukun beranak. Iya. Dulu tuh belum ada bidan, suster. Meskipun ada mungkin hanya orang-orang tertentu dan itu harus di kota gitu kan. Nah, melahirkanlah nenek, melahirkan ibuku. Nah, melahirkan ibuku itu dari pertama aduh ya Allah merinding gue. Dari pertama proses melahirkan itu ada dia di atas genteng kaca itu, dia kayak ngeliatin gitu, terus ada suara-suara ketawa gitu. Jadi bener-bener kayak bener-bener nungguin gitu. Nah, dan si suaminya pun ada.
Ya, si pelakunya tuh ada gitu Pelakunya ya. ada ya, karena mungkin ini ya. Dan itu pun ya terus aja berlanjut gitu. Jadi kayak Iya. kebawa mimpi, misalkan memang diganggu secara langsung dan masuk ke dalam mimpi iya, juga gitu. ke alam bawah sadar dibawa gitu ya. Ke alam bawah sadar pun dibawa gitu. Mm-mm. Kayak misalkan lagi tidur mimpinya anakmu, maksudnya anakmu juga bakalan kena teror aku, Ya, merasakan terornya gitu ya. Pokoknya harus merasakan apa yang saya rasakan sakitnya. Iya, jadi gitu. teman-teman Kayak ini gitu. tuh teror 7 turunan tuh benar kejadian. Iya. Sampai ada sumpah serapah 7 turunan tuh bakal dihantuin gitu Katanya ya. begitu ya. Nah, saat itu kenapa saya berani bercerita ya? Karena memang saya sendiri sebagai cucunya kena juga gitu kan, kena juga dan Iya. sering juga gitu kan kayak gitu. Iya. Nah, dari sana ya teruslah teror-teror seperti itu. Sampai nenekku punya anak 2 Iya. dari suaminya Iya. gitu. Ya. Mungkin Bunda Tehwina sama bukan ibuku berarti, iya, sorry. ibuku sama bibiku. Iya. Ada itu ya. Nah, itu mereka sama semua kena diganggu gitu. Jadi 2 anak nenek pun dua-duanya mengalami hal yang sama gitu ya. Sama semua sama dan terornya juga sama seperti itu gitu. Nah, Ketika melahirkan gitu ya. Iya. Ini kan nenek ini karena kayak punya bakat, memang keturunannya memang orang bisa gitu kan ya. Jadi itu tuh datang ribut tuh bener-bener mereka kayak perang kelahi gitu, kayak perang gitu loh. Kayak perang gitu. Perang batin ya. Iya, perang, dan memang ada fisik gitu, kayak tiba-tiba glubuk angin. Kita nggak bisa lihat gitu ya, orang lain yang tidak bisa lihat, tapi kayak nenek teriak-teriak sini. Iya, kayak Gue juga berani sama lu gitu. nantangin balik kayak gitu, nantangin balik gitu ya, ternyata sambil bawa bayi dan ya Allah. Merinding banget. Angin muter apa segala macam itu memang ada dan ini terlihat gitu kan. Nah, sampai pas punya anak 2 itu si suaminya ini entah kenapa dia katanya dihantuin kayak gitulah, nggak tahu mungkin perasaan berdosa, tapi nggak tahu juga ini memang real nyata ada gitu ya. Dan meninggalnya pun sama kayak pertama tuh kayak angin duk gitu. Iya. Itu zaman dulu kan pintu tuh jati ya. Zaman dulu gitu, tuh berat pintu jati itu, dan ini pun itu tuh bisa kebuka, gitu. Jeblak gitu. Kayak gitulah. Itu proses ketika meninggal. Iya, sebelum meninggal tuh, itu tiba-tiba lagi di sana lagi sakit kan, jatuh sakit itu 40 hari sebelum meninggal tuh seperti itu. Kayak ada banyak aktivitas yang kayak tiba-tiba ada yang ketawa gitu, apa segala macam. Nah, 7 hari sebelum meninggal itu muntah darah. Muntah darah. Terus sampai nenekku berucap kayak gini ke suaminya, kamu udah mau dijemput. Itu. Iya. Kamu udah mau dijemput, kata nenekku, karena nenekku sudah feelingnya mungkin kamu udah mau dijemput, dan ternyata benar setelah 7 hari itu meninggal. Nah, Bun kan ini karena kan ngeganggunya berarti ke semua orang ya, termasuk ke suaminya sendiri. Iya. Itu proses meninggalnya tuh berat gak sih Bun? Suaminya banyak kayak? Iya, kayak ya gitu. Bahasa Sunda nama diganggayong gitu. Iya gitu. Iya kayak gitu, kayak dia tiba-tiba jatuh atau terus muntah darah gitu kan. Iya, dipersulit gitu, kayak dipersulit sampai meninggalnya pun dalam keadaan kayak apa ya? Kayak orang ketakutan gitu. Yang meninggal secara tidak wajar dan kayak ketakutan gitu. Kayak ketakutan gitulah. Ya akhirnya kan meninggal gitu kan. Nah, setelah suaminya meninggal ini, ya meskipun nenekku punya suami lagi, tapi tetap digangguin juga. Tetap digangguin lagi. Si suami, maksudnya suami barunya juga pun merasakan gitu. Iya. Suaminya pun merasakan dan maaf. Kayak jodohnya tuh kayak nggak lama gitu, meninggal lagi. Oh, jadi memang sampai menyerang ke orang-orang baru juga gitu ya, nggak cuma turunannya aja gitu ya. Sampai meninggal lagi gitu.
si suaminya tuh. Ya, teman-teman gitu. Sampai meninggal lagi gitu ya. Nah, kayak gitu. Tuh sampai saya ngerasain ya, saya waktu kecil gitu ya. Pernah nih ada kejadian saya. Ini saya sendiri. Gangguan pertama ke bundanya, aku pengen tanya ya. Kalau gangguan pertama sih ya sering lah ya, kayak misalkan kan di rumah itu kayak ada pohon mangga. Iya. Jadi kayak ada pohon mangga gede gitu ya. Itu pohon mangga gede, bagus, apa segala macam, tapi tidak berbuah. Agak masuk akal ya, maksudnya mati pun tidak si pohon. Tapi itu seger loh, tapi tidak berbuah. Terus nenekku bilang kayak gini, oh ini ambil lidi katanya, pecut-pecut tuh. Hari Jumat siang dipecut-pecut. Si pohon tuh, si pohon tuh nih, pecut-pecut. Besoknya kayak ada yang nangis tuh. Malamnya kayak ada yang nangis tuh. Besoknya itu si habis dipecut. Aduh ya Allah, gue merinding. Pas habis dipecut-pecut, itu kayak apa ya? Kayak garis-garis orang udah di kayak pohon itu kayak habis di ini pakai pisau. Iya, kayak malah keluar keluar getah-getah gitu ya. Iya. Pohonnya kan gede banget gitu. Pohonnya gede banget. Nah, nggak lama dari sana berbuah. Tapi itu kan posisi pohon itu di belakang kamarku banget, nempel gitu. Iya. Itu kayak aku tuh sering ngedenger kayak memang ada yang nangis, ada yang ketawa, gitu. Kesedihan. Iya, kayak gitulah. Sampai aku pernah nih mau pergi keluar malam-malam, itu aku ngeliat ada orang yang ya bukan orang lah ya, duduk gitu. Bawa bayi sesosok gitu ya. Kayak duduk di pohon itu. Di pohon itu gitu. Ya kebayang bener. Dan semua orang yang masuk itu kan ada pohon, musola, kamar mandi di belakang tuh ya. Sampai orang mau sholat aja digangguin gitu. Saking gede kekuatannya. Iya. Maksudnya kayak sampai orang kayak mau sholat pun digangguin gitu. Itu siang-siang. Siapapun. Tamu misalkan ada yang datang tamu, itu siapapun. Itu pun bentuk gangguan yang dialami orang-orang sekitarnya tuh, apakah ditampakin, diketawain lewat kayak gitu sama, ditampakin, diketawain dan tiba-tiba pintu lagi kebuka ditutup gitu. Jadi berarti pun orang sekitar pun kena imbasnya ya, ya gak ngeliat siapapun gitu ya. Itu mau orang lain cuman bertamu pun kena gitu. Jangan-jangan nanti kesini lagi ke saya dan kru-kru saya di belakang layar. Jangan sampai lah ya, tapi pasti kita mainnya berdoa aja teman-teman. Ya kayak gitulah ya, agak-agak berat sih nyeritain ya sebenarnya ya, tapi ya sebagai pengalaman ya, berbagi banget ya. Pernah tuh satu kejadian ya, ibuku lagi hamil, ya ibuku lagi hamil waktu itu. Aku sore-sore lah jam 5 lebih gitu, aku ngobrol di tempat tidur ya. Namanya dulu aku masih gadis ya, terus aku ngaca gitu kan, biasa lah ya, dandan kayak gitu. Itu maghrib jam 5 lewat lah. Habis itu ibuku kan lagi hamil, habis itu aku tiduran nih sama ibuku, tiduran di tempat tidur yang sama, tiduran kami ngobrol sampai azan maghrib mati lampu. Nah mati lampu, terus bapakku bilang, mana mama? Bilang di kamar dari tadi ngobrol sama aku di kamar. Namanya anak waktu itu masih kecil ya, aku masih kecil. Terus aku bilang, mah keluar, dicari awas, gitu awas nanti ada setan. Nah, sompral gitu. ya? Iya, sompral. Tahu nggak? Ternyata mamaku baru datang. Jadi yang ngobrol sama aku siapa? Itu selama 40 menit lah. Ya, intensitas ngobrol. Anak sama ibu ngobrol. Iya, ngobrol gitu ya? Kami tiduran bareng gitu. Itu tuh siapa? Yang ngobrol sama aku siapa? Nah, kayak gitu. Terus kata mamaku, jangan ngada-ngada. Mama itu dari jam 4 udah keluar. Itu maghrib. Iya, itu maghrib. Nah, mamaku baru pulang itu 6:30. Sampai disenterin, gak ada orang. Sementara aku yang jelas-jelas tiduran ngobrol sama mamaku ada di sana gitu. Itu siapa? Apakah si sosok perempuan ini kan? Nah, itu tuh sering kejadian kayak gitu tuh sering.
Sering kayak misalkan aku kayak ngobrol sama nenekku gitu. Ngobrol sama nenekku, padahal nenekku istilahnya nggak ada Lagi di mana, gitu, lagi di mana. Terus kayak misalkan aku ngobrol sama kakakku gitu. Itu sering banget. Dan itu kenapa itu terjadinya tuh sama aku. Mungkin hanya orang-orang pilihan ya memang tapi yang sangat intensnya itu malah ke Bunda gitu ya. Gitu. Nah, Bun kan setelah kejadian yang sering menampakkan dan menyerupai orang rumah, ada nggak sih Bun kayak kejadian yang lain setelah itu gitu? Langsung menampakkan wujudnya gitu. Ya. Oh iya, sering. Ini pernah nih ya. Aku satu waktu gini. Itu kan rumah zaman dulu nenekku itu rumah dulu kan gede-gede ya. Kayak kamar mandinya pun gede. Luas gitu ya. Nah, kita tuh kalau mau ke kamar mandi dan kamar mandi tuh itu di luar tidak di dalam rumah gitu ya. Rumah tapi itu langsung jauh gitu di luar gitu kan. Nah, jadi mau ke kamar mandi itu ada kolam tuh di tengah-tengah kolam ikan, terus atas tuh kebuka. Ya, atas kebuka nih. Aku kan males nih buat cuci muka ke kamar mandi harus ini. Nah, aku cuci muka pertama males, kedua tuh takut sebenarnya karena itu udah malam gitu kan. Karena memang suasana rumahnya juga memang sangat menakutkan gitu kan. Rumah-rumah zaman dulu gitu ya, nah kayak itu kan. Aku cuci muka tuh sama adekku sama adekku. Aku duduk di bawah kolam gitu kan, itu malam-malam. Terus aku cuci muka. Aku bawa air kan, memang ada air bersih gitu kan di ini ya. Nah, terus aku cuci muka nih deket kolam. Atas kan buka. Tahu nggak sih? Lagi cuci muka, tiba-tiba ada rambut di depan mata. Serius, kita langsung lari. Hah, bener. Kita berdua tuh langsung lari ke dalam rumah sama adekku. Wah, langsung teriak. Ya takut lah. Langsung Itu memang bukan ini ya. Memang bener-bener kelihatan itu rambut di depan. Kita lagi kayak gini ibaratnya. Terus tiba-tiba merinding kaki gue. Sampai bener-bener itu depan mata banget gini. Kelihatan itu ada rambut. Langsung lari kita. Rambut tuh yang ditampakin ya Bun ya? Iya, kayak seret gitu. Masuk. Kaget kan? Adekku yang berdiri, aku duduk, adekku berdiri. Kita langsung muka masih berbusa gitu kan. Kita takut boro-boro. Nah, udah gitu. Kami kan tutup pintu. Terus itu pintu kan jati dan ini pun besi gitu ya. Susah gitu Iya, dan itu tidak bisa sama angin jekrek, nggak bisa itu. Karena berat ya. Ya butuh tenaga buat buat tenaga gitu kan. Kita aja manusia gitu butuh. Tapi itu pintu langsung cekrek. Kayak ikut masuk itu gitu. Siapa Bunda? Siapa teman-teman? Iya, beneran itu. Itu kayak ikut masuk cekrek gitu. Kita kan makin takut. Itu posisi masih ada. Diteror dalam satu malam 2 kali gitu ya. Aku kan dulu tinggal sama nenekku. Sama musuhnya ya, musuhnya si beliau. Iya. Aku tinggal sama nenekku. Jadi memang bener-bener diganggu juga ya, menyaksikan segala bentuk terornya gitu ya. Nah, kita kan lari nih, lari ketakutan. Terus kata nenekku, apa gitu, apa? Terus nenekku bilang, ya Allah, aku merinding. Nenekku bilang, ya langsung ngomong kasar kan, langsung ngomong. Kita yang habis dari itu kita nggak melihat apa-apa, dan nenekku tiba-tiba marah-marah. Mau apa lu kesini? Pakai kasar gitu ya? Pakai kasar, pakai ngomong bahasa Sunda yang translate-nya seperti itu. Boleh bagaimana ke teman-teman biar tahu vibe-nya, dan nggak cuma kita doang yang merinding di sini gitu. Jadi kayak langsung nenekku, rek naon ka dieu? Naon ngaganggu wae ka dieu? Pokoknya langsung langsung ditantangin karena memang nenekku mungkin tidak takut karena dia sudah biasa dengan hal-hal seperti itu gitu. Iya, maksudnya nggak terima nenek Bunda tuh mungkin karena
nah kudu ka incu orang, kenapa harus Iya. ke turunan Iya. saya gitu ya. Dan itu tuh kayak itu tuh terus aja gitu. Sampai mereka istilahnya nggak tahu ya, kayak orang ribut aja. Tapi kita tidak melihat sosoknya. Memang awalnya aku melihat kayak rambut gitu, Iya. awalnya kayak diteror kayak gitu. Tiba-tiba pas begitu kayak dia kayak ngikut masuk karena memang pintu kayak kejeklek kebuka gitu. Kayak langsung. ikut ngejar Kayak ikut kalian. ngejar, dan ternyata nenekku keluar, nenekku melihat langsung. Ketemu ya. Masuk kamar. Kalian masuk kamar. Ini urusan nenek sama beliau. Jadi yang dilihat sama bunda dan adik bunda mah nenek sendirian. Iya. Jadi kayak Padahal, ribut, jadi tapi kayak pintu tuh dug gitu. Kebuka, Iya. tutup Iya. gitu. Kebuka tutup kayak gitu. Emang nyerang yang di rumah tuh terbanting-banting gitu Iya. ya. Dan dibilang nenek kalau misalkan nenekku hanya membuat, tapi kan kelihatan kayak Yang nyata, yang ada tuh kayak gimana sih? Ya marahnya beneran marah gitu marah ya. dan lagi nenekku kebanting gitu. Jatuh. Sampai ada serangan ke fisik ya Iya, bunda ya. kayak serangan ke fisik, jadi kayak duk gitu. Jatuh gitu, tiba-tiba jatuh gitu. Tiba-tiba jatuh aja, langsung Bangun lagi, bangkit, bangun, terus kayak apa Dilawan gitu. lagi, Dilawan sama lagi neneknya. gitu, kayak gitu. Jadi kayak bener-bener dia tuh kayak ribut Ya, kayak ribut sama kalau manusia ada gitu, mah sama manusia ya. gitu, kayak gitu. Itu kejadiannya tuh di malam hari bun sampai jam. Itu belum terlalu malam. Itu kejadiannya malah setengah 10-an lah gitu. Belum terlalu malam Iya, banget. belum itu. gelap banget. Belum sampai tengah malam atau mau ke subuh, enggak. Di dalam kamar Iya. anak berdua perempuan Iya. ngedenger prak di luar. Iya, sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu lah. Ada nih, ini ke keluarga ya. Iya. Pernah ada juga siang-siang loh. Gak ngeliat Malah jam 2 siang. Ada yang jualan, ibu-ibu gorengan gitu, duduk di depan rumah. Duduk di depan rumah kita gitu. Duduk, mungkin dia kecapean atau gimana. Entahlah, dia duduk tuh di depan rumah. Tiba-tiba nggak tahu kayak orang kesurupan atau gimana. Kalau bisa dibilang dia kecapean mungkin. Tapi kenapa dia tahu cerita isi rumah itu? itu orang Itu asing. orang ya? asing, orang jualan gitu, tiba-tiba menyebut nama nenekku. Orang dia bilang aku ini. Dia menyebutkan namanya. Oke, aku mau sebut tapi takut. Jangan guys. Aku mau sebut tapi takut. Dia Bisikin menyebutkan aja. dia menyebutkan gue ini gitu. Namanya. Mana si ini? Nantangin ya. Gue ini langsung kayak orang jerit-jerit gitu loh, langsung kayak gitulah. Padahal itu orang asing. Itu orang Masa asing, iya? orang jualan gitu, Iya. orang jualan gorengan gitu keling. Itu jam 2 siang. Sampai maksudnya siapapun yang injek ke rumah itu tuh Kayak langsung diiniin ya, gitu. dikasih energi kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah bun, setelah kejadian-kejadian itu, masuk kan itu fase bunda remaja ya. Iya, remaja. Nah setelah itu kan bunda menikah. Kan tadi bunda sempat bilang ya bahwa sempat diteror ketika melahirkan keluarga bunda sebelumnya. Apakah hal itu terjadi juga ke bunda? Iya. Sering. Kayak misalkan contoh, aku nih lagi hamil nih ya. Aku lagi hamil. Ini kemarin aja ya, aku lagi hamil. Itu jam 1:30 malam, jam 2 malam. Mungkin gak sih ada orang yang nyapu halaman, kedenger kayak suara lidi, seret, Gitu ya? Itu rutin tiap malam. Kak, aku lagi hamil gede nih, lagi hamil gede nih. Itu tuh kayak tiap hari tuh ngedenger kayak begitu. Ngedenger begitu, itu tiap malam loh. Itu tuh terus berulang selama bunda hamil tuh. Selama hamil itu kayak gitu. Sampai pas aku melahirkan pun, setelah melahirkan pun, itu di atas tuh kayak suara tikus lagi ribut, gitu. Itu sering. Kayak orang jalan. Tapi kan iya. terus aku kan dulu kayak diajarin sama nenekku kalau misalkan ada yang aneh-aneh kayak gitu bawa lidi gitulah, Iya. cepret gitu kan ke atas. Nah aku lakuin itu. Hilang. Aku lakuin itu kayak gitu. Suaranya hilang bun setelah gitu. Enggak. Malah intensitasnya tuh Nah. ke bunda ya. Hilangnya itu
azan awal itu baru hilang. Oh, di counter laginya sama hal yang kayak itu baru Iya, hilang. azan awal baru hilang. Heeh. Iya Allah, aku merinding. Bunda dari tadi guys, Ya. kalau kalian tahu tuh kita di sini cerita Jadi nggak kayak karuan. misalkan nih, aku syuting. Iya. Makanya kan dulu almarhum nenekku berpesan, karena mungkin ya karena aku kayak bukan dibekalin sih, tapi kan memang kita turunannya seperti itu ya. Garis keturunannya. Garis keturunannya memang seperti itu, meskipun tidak di ini juga kan. Jangan pernah ke tempat angker. Gitu Itu kan. pesan, iya. Pesannya jangan pernah ke tempat angker, karena tidak ke tempat angker pun istilahnya seperti itu. Iya, apalagi memancing ke tempat-tempat Iya, yang ya. kayak gitu. Itu tuh Bun, kan ketika Bunda hamil besar tuh tadi gangguannya tuh kayak ada yang nyapu-nyapu, ya suara pasti nggak ada Iya, ya pasti. iya. Nah, ketika Bunda melahirkan, apakah ada kejadian sama-sama yang terdahulu? Iya. Ditampakin juga. Iya. Jadi gini loh. Itu maghrib ya. Maghrib. Aku ngelihat kan mau minum. Anak kan biasa ya kalau ini. Terus aku bilang ini temenin dulu kan, anaknya ditemenin ya, nggak boleh ini ditinggal, kan, ya. ditinggal gitu. Terus aku ambil minum. Tapi aku ngelihat ada sosok yang duduk di meja makan tapi kayak ngebelakangin. Jadi kayak menggungin gitu ya. Oh pernah, kakakku melahirkan, ya kakakku melahirkan. Aduh, ini beneran ya? Iya. Kan kakakku nggak pakai pembantu kan, Iya. terus dia sama suaminya gitu kan, dia punya bayi yang baru gitu, baru lahir. Pernah tuh kakakku ninggalin anaknya ke dapur sebentar. Tahu Hanya nggak? iya. Bayinya ada yang nemenin. Guys, coba yuk bayangin. Bayinya ada yang nemenin. Dan ada yang nemenin kayak nepuk-nepuk gini, tahu-tahu Gini tiba-tiba dia ngeliat, senyum, astagfirullahaladzim, hilang. Bener. Ini bakal datang Iya. enggak? Oh, janganlah ya, aku kan nggak menyebutkan nama. Ditepuk-tepuk hilang. Aku Itu- tuh sebenarnya kayak aku tuh ya Ini tuh cerita ekstrim banget jujur li Bunda Iya, ya. Maksudnya kayak aku sampai- dengarnya aja, teman-teman aku dengarnya aja, aku nggak ngalamin ya. Tapi karena Bunda cerita terus memang real ya, kerasa banget gitu vibe-vibe yang kayak nyerang juga Iya. ke sini gitu Bun. dan itu kayak bener-bener apa ya, sampai sekarang ya kayak gitulah, meskipun sering ya, kayak misalkan aku pulang syuting gitu kan, Iya. ngedenger apa aneh-aneh, tapi ya karena memang sudah Jadinya terbiasa terbiasa mungkin ya Bun ya. sudah terbiasa kalau sama sosok yang itu ya, sudah terbiasa mungkin. Nah Bun kan itu teror terus menerus ya Bun ya. Nah itu tuh ada nggak sih kayak dari keluarga atau bahkan Bunda sendiri kayak ini gimana sih caranya berhenti? Kayak datang mungkin ke orang pintar atau ke ustadz atau kayak gimana? Bunda ada nggak sih kayak bentuk usaha dari keluarga? Atau karena sudah terbiasa gitu? Iya, jadi karena ya udah deh gitu. kalau saya pribadi enggak ya. Udah aja aku biarin aja lah, udah gitu. Udah, jadi kayak gini, kayak udahlah. Karena seringnya gitu, Iya. seperti itu. Lu mau ngapain juga terserah lah gitu. Iya, jadinya tuh kayak Bodoh amat gitu ya Bun Aku ya. nggak cari orang pinter buat apa kayak gitu, enggak. Karena mungkin si dendam beliau besar juga, Iya. malah jadi percuma takutnya ya Iya, Bun ya. malah jadi Emang- percuma, dan mungkin untuk sekarang ya kita nyari orang pintar yang bener-bener kayak orang dulu tuh sulit Susah, banget. iya Bun, gitu. iya. Susah gitu. Iya. Nah Gitu. Bun, kan udah kayak gitu kan, ada nggak sih sampai teror yang nyelakain? Kan itu baru bentuk suara, itu Iya. kayak nampakin. Ada nggak sih sampai nyelakain keluarga gitu Bun? Sampai terakhir sebelum aku nikah ya, sampai kemarin ini cerita nenekku yang ini ya, ini kan apa loncat ke aku sudah Iya. menikah ya. Nah, terakhir nenekku meninggal itu
sebelum nikah juga Iya. ya, sebelum nikah juga nenekku meninggal sama persis sama suaminya, meninggalnya seperti itu. Sama kayak gitu Iya. caranya, kayak muntah darah. Iya, dan Iya. dia nenek pun berucap nenek mau dijemput. Jadi feeling teman-teman, jadi maksudnya kan kita nggak pernah tahu ajal datang, tapi kan nenek itu udah ngerasain Iya. kayak ini gue mau dijemput nih kayak gitu Iya, ya. nenek mau dijemput dan sama kejadiannya sama kayak misalkan pertamanya ini terus sama kayak gitu persis aku menyaksikan sendiri ya. Iya, dari cuacanya yang Iya, angin. aku menyaksikan sendiri, aku dan adekku saat itu menyaksikan sendiri kan. Itu kayak pertama tuh pintu jebak iya. gitu ya semua. Ini kan pintu ada dua nih, dua-duanya kebuka pek gitu, bareng gitu ya. Bunda, bareng ya. gitu. Itu proses sebelum meninggal. Angin kenceng, angin kenceng apa segala macam dari sana. Terus bilang, nenek udah mau dijemput. Bilang gitu. Iya. Maksudnya apa gitu kan? Kita Kita nggak tahu nggak tahu gitu, ya, iya. kita nggak tahu sama prosesnya gitu. 40 hari sebelum meninggal, Iya. pas 7 hari sebelum meninggal sama muntah darah juga. Iya. Gitu. Muntah darah juga sama kejadian. Dari sana meninggal, terus sebelum meninggal itu sempat mau ketemu dulu cucu-cucunya gitu, ketemu anak dan cucunya. Apa sih pengen kayak ngariung kasarnya pengen gitu. Iya. Ketemu dulu sama anak dan cucunya, terus bilang ke kita, nenek udah mau dijemput. Tapi ngumpul katanya udah pasrah aja. capek kali ya Saya nenek. Karena kan nenek semakin tua semakin hari Iya. semakin tua gitu ya. Sementara si makhluk ini menyimpan dendam gede, Iya, capek mungkin nenek tuh capek ya. mungkin ya. Dengan kondisi meninggal Sama Ketakutan seperti juga. seperti Suaminya. suaminya gitu. Kayak gitu. aduh Bun. Heeh. Jadi sampai hari ini pun si sosok ini tuh sebenarnya masih mengganggu ya, tapi Masih. karena mungkin keluarga sudah terbiasa dengan keadaan kayak gini. Iya. Bukan cuman sama aku, tapi seringnya mungkin yang aku rasain seperti itu. Tapi sebenarnya kakak-kakakku juga sering cerita seperti itu sama sih sebenarnya. Cuman ini kan aku cerita kayak yang aku Yang menyerang alamin ya, pribadi yang ke Bunda aku ya. alamin dan kayak kakakku waktu melahirkan itu kan aku ada di sana Iya, dan nemenin. cerita-cerita yang lain tentang kakakku yang mereka punya versinya sendiri gitu kan. Iya. Gimana cara digangguinnya kan Iya. saya nggak tahu Iya. gitu kan. Dan Berarti Bun berawal dari dendam kesumat lah kita. iya Terus teman-teman. kayak dendam gitu Iya, lah, terus kayak dendam. dendam terus gak bisa dikeluarkan sampai dia meninggal sekalipun menyimpan dendam, jadi berefek sampai hari ini gitu ya Bun. Iya, gitu. Dan jujur li guys, aku takut ya pulang dari sini takut kayak wah temannya Bunda Wina lo digangguin sama. Ya, karena misalkan ya sebenarnya sih aku sendiri takut ya buat ceritain, makanya dari Iya. tadi saya nggak berucap nama. Iya, kan. iya nama Tidak asli punya beliau gitu ya. berucap nama asli beliau gitu kan. Iya. Ya, Ya karena takut gitu. karena takut juga ya. Nah, teman-teman Takut gitu. FYI ya, jadi sebelum itu aku ngobrol dulu sama Bunda. Nah di situ tuh emang aku kan nanya ya Bun mau cerita apa gitu, ini belakang layar ya gitu. Iya, gitu bermangai. Nah tiba-tiba kita berdua tuh lagi ngobrol, angin bus langsung. Iya. Ya Bun ya, kita Tadi ya, berdua sore-sore ya. mangkat lari. Itu sore-sore Iya, kan, Bun, ya? sore-sore kita. Kita lagi ngaso tuh kayak kita lagi diem di depan balkon, kayak Bun mau cerita apa gitu-gitu. Terus Bunda baru ngomong, aku mau cerita pengalaman aku yang dialami nenek aku, langsung kayak gitu. Udah Bun, gak bener, nanti ceritanya di sana aja. Iya. Itu sampai kayak gitu teman-teman, maksudnya kayak Kita langsung lari berdua. mangkat kita GS cewek-cewek, kalian bayangin gitu. Kita langsung lari berdua kan karena ngerasain kan auranya sangat itu kuat kan. gitu dia Benar, tuh, sangat kuat ya memang. Dendamnya gede banget ya. Sampai sekarang pun gitu nyeritain kayak kepala berat, Iya, merinding kerasa, Bun, sebadan-badan di sini. gitu dari awal kan, dari awal sampai sekarang gitu kan kerasa banget ya. Iya. Kayak gitu. Tapi Bunda sebelumnya ya aku berdoa ya buat nenek Bunda, buat Iya, semuanya yang iya. udah ya di surga lah gitu ya. Dan ya kita doakan juga ya semoga yang menyimpan dendam ini diikhlaskan Amin, gitu ya. diikhlaskan gitu ya. Jangan sampai mengganggu keturunan-turunan Bunda Iya. selanjutnya Karena kami juga tidak tahu ya, tidak tahu gitu kan. gak ada ambil alih lah gitu, Iya, andil di sana gitu. gitu. Ya teman-teman mungkin itu ya cerita dari Bunda Wina. Ini podcast pertama langsung koseak aku ya. Koseak jujur nggak tuh? jujur, kayak Iya. langsung gitu nyerang gitu. Mm.
Nah jadi Bunda thank you banget udah mau berbagi ceritanya di Iya, sini. iya. Semoga Bunda satu keluarga sehat, Amin, semuanya salam amin, Bunda amin, amin, keluarga. amin. Buat teman-teman dimensi lain, boleh banget teman-teman kalau misalnya punya cerita, boleh banget langsung ke Gmailnya, nanti ada di bawah Gmailnya dimensi lain. So mungkin ditutup aja ya Bun ya. Ini aku mau ngucapin ya terima kasih juga gitu ya buat dimensi lain gitu ya yang istilahnya sudah mau mendengar saya gitu ya hanya saya nggak anggap ini cerita gimana, saya anggapnya curhat aja lah ya, curhat aja ya gitu, berbagi gitu yang tadinya saya tidak mau menceritakan. Akhirnya ke expose lah gitu ya. Akhirnya ke expose gitu, bukan buka aib keluarga bukan gitu kan, tapi ya ini yang benar-benar saya rasakan berbagi gitu kan, pengalaman. berbagi pengalaman aja gitu. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bercerita, kirimin ceritanya, boleh banget ke akunnya dimensi lain, ke Gmail. So ya sudah seperti itu guys, don't forget to like, comment, and subscribe our YouTube channel Dimensi Lain Official. Bye bye, selamat malam. Bye bye.